Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan hamparan sawah luas, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Dewi. Ia kehilangan kedua orang tuanya saat wabah penyakit melanda desa. Ayah dan ibunya, yang dahulu begitu menyayanginya, kini hanya tinggal kenangan. Setelah kepergian mereka, Dewi terpaksa tinggal bersama Raka dan Lela, saudara tirinya yang tak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Namun, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi neraka. Sejak hari pertama ia tinggal di sana, Dewi tidak pernah merasakan kasih sayang. Raka dan Lela memperlakukannya seperti budak, menyuruhnya bekerja sejak pagi buta hingga larut malam. Jika ia sedikit saja lambat atau melakukan kesalahan kecil, hukuman menantinya. Tamparan, cubitan, dan cacian sudah menjadi makanannya sehari-hari. Saat ayam jantan baru mulai berkokok, Dewi sudah harus bangun. Ia berjalan dengan kaki telanjang menuju sumur tua di tepi desa, menimba air untuk keperluan rumah. Bejana yang ia bawa begitu berat, tetapi ia tidak boleh mengeluh. Setelah itu, ia harus menyapu halaman, mencuci pakaian, dan memasak untuk saudara-saudaranya. Namun, makanan yang ia masak tidak pernah untuk dirinya sendiri. Ketika hidangan sudah tersaji di meja, Raka dan Lela makan dengan lahap, sementara Dewi hanya bisa menelan ludah sambil menunggu mereka selesai. Jika ada sisa, barulah ia diizinkan makan. Namun seringkali piringnya hanya berisi tulang atau kerak nasi. Jika berani meminta lebih, Raka akan menamparnya atau mencemoohnya dengan kata-kata pedas. "Kamu harusnya bersyukur kami masih mengizinkanmu tinggal di sini, dasar anak tak berguna," bentak Raka suatu hari sambil mendorong Dewi hingga jatuh ke lantai. Lela hanya tertawa. "Kamu kan cuma anak buangan, pantasnya memang jadi pembantu," katanya dengan nada meremehkan. Tak ada yang membela Dewi. Para tetangga sering melihat keadaannya yang mengenaskan. Pakaiannya lusuh penuh tambalan, tubuhnya kurus, dan wajahnya selalu tampak lelah. Beberapa orang desa yang baik hati pernah mencoba memberinya makanan secara diam-diam. Tetapi jika ketahuan oleh Raka atau Lela, mereka akan diancam dan diusir. Di malam-malam yang dingin, Dewi hanya bisa duduk di sudut kamarnya yang sempit dan gelap. Ia sering menatap langit melalui celah-celah atap, berharap ada keajaiban yang datang dalam hidupnya. Ia rindu pelukan hangat ibunya, suara lembut ayahnya, dan masa kecilnya yang dulu bahagia. Namun, harapan itu semakin lama semakin memudar. "Mungkin memang aku terlahir untuk menderita," pikirnya dalam hati. Yang tidak ia ketahui, takdir besar sedang menantinya. Sesuatu yang luar biasa akan datang dalam hidupnya, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari itu, langit di atas desa tampak lebih kelabu dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan di hutan bergoyang liar. Burung-burung beterbangan dari sarangnya, seolah melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Penduduk desa mulai merasa gelisah. Beberapa dari mereka berkumpul di alun-alun desa berbisik-bisik dengan wajah tegang. "Ada apa ini?" tanya seorang pria tua dengan suara gemetar. "Mungkin pertanda buruk," jawab seorang ibu yang menggenggam erat tangan anaknya. Dan benar saja, tak lama kemudian bumi bergetar hebat. Dari kejauhan terdengar suara menggelegar seperti raungan makhluk raksasa. Beberapa penduduk berlari ke menara pengawas di ujung desa untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah makhluk raksasa dengan tubuh berwarna hitam legam muncul dari balik pegunungan. Matanya merah menyala seperti bara api, dan cakarnya sebesar pohon kelapa. Setiap langkahnya mengguncang tanah, membuat bebatuan bergulingan. Ia telah datang lagi. Monster yang selama ini menebarkan ketakutan di desa, mencuri hasil panen, menghancurkan rumah-rumah, bahkan menelan manusia hidup-hidup. Penduduk desa berteriak panik, berhamburan, mencari tempat berlindung. Lonceng tanda bahaya dibunyikan, menggelegar ke seluruh penjuru. Anak-anak menangis, sementara para lelaki desa mencoba mengangkat senjata seadanya.
tombak, parang, dan busur panah, meski mereka tahu itu tak akan banyak membantu. Di sudut desa, seorang anak kecil dengan tubuh kurus dan pakaian lusuh berdiri terpaku. Dialah Dewi, anak yatim piatu yang selama ini hidup dalam penderitaan. Matanya menatap makhluk raksasa itu dengan rasa takut bercampur pasrah. Tidak ada tempat untuk lari. Apakah ini akhir dari hidupnya? Namun, saat semua tampak sia-sia, sebuah suara menggelegar dari langit, seperti petir yang membelah udara. Groar! Semua mata tertuju ke langit. Dari balik awan gelap, sesosok naga raksasa berwarna biru kehijauan muncul dengan kepakan sayapnya yang lebar. Sisiknya berkilauan seperti batu permata, dan matanya tajam penuh wibawa. Ia turun dari langit dengan kecepatan luar biasa, menerjang makhluk raksasa dengan cakar dan taringnya yang tajam. Pertarungan sengit pun terjadi. Sang naga melayang di udara, mengeluarkan semburan api biru yang panasnya terasa hingga ke desa. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan, mencoba membalas dengan mengayunkan cakarnya, tetapi sang naga lebih gesit. Ia menyerang dari berbagai arah, menukik tajam lalu mencakar punggung lawannya, membuatnya tersungkur ke tanah. Penduduk desa menyaksikan dengan kagum dan harapan. Apakah ini pertanda bahwa penderitaan mereka akan berakhir? Namun, makhluk raksasa itu tidak menyerah begitu saja. Dengan kekuatan terakhirnya, ia mencoba melarikan diri ke arah hutan, melewati desa yang sudah hancur berantakan. Tak disangka, di tengah jalannya, ia melihat Dewi yang masih berdiri ketakutan. Seketika, waktu terasa melambat. Makhluk raksasa itu menatap Dewi dengan penuh amarah, menganggapnya sebagai sasaran empuk untuk melampiaskan kemarahannya. Dengan raungan mengerikan, ia mengayunkan cakarnya ke arah anak itu. Dewi menutup matanya. Ia yakin hidupnya akan berakhir detik itu juga. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sang naga menukik dengan kecepatan luar biasa dan menghalangi serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Cakar makhluk raksasa itu menghantam sisik tebal sang naga, namun tidak cukup kuat untuk melukainya. Dengan satu hembusan napas, sang naga mengeluarkan semburan api biru yang begitu panas hingga membakar makhluk raksasa itu hidup-hidup. Duar! Ledakan besar terjadi, dan dalam sekejap, makhluk raksasa itu menghilang menjadi abu yang tertiup angin. Keheningan menyelimuti desa. Mereka telah selamat. Dewi membuka matanya perlahan, menyadari bahwa ia masih hidup. Tepat di depannya, sang naga berdiri megah, menatapnya dengan sorot mata yang penuh arti. Tidak ada ancaman dalam tatapannya. Justru ada sesuatu yang terasa hangat. Seolah-olah sang naga memahaminya Dewi, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Selama ini, tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang melindunginya. Tetapi sekarang, seekor naga yang begitu perkasa telah menyelamatkannya. Naga itu menundukkan kepalanya, seolah mengajak Dewi untuk mendekat. Dengan ragu-ragu, anak itu mengulurkan tangannya, menyentuh sisik keras namun hangat di tubuh naga tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman. Penduduk desa bersorak berterima kasih atas kedatangan sang naga. Namun, mereka juga terheran-heran. Mengapa sang naga begitu peduli pada Dewi? Dewi tidak tahu jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah. Takdir telah membawanya ke pertemuan ini dan petualangan barunya baru saja dimulai. Malam itu, setelah pertempuran dahsyat yang mengguncang desa, Dewi masih berdiri di hadapan naga yang telah menyelamatkannya. Angin berhembus lembut, membawa kehangatan yang aneh, seolah alam semesta ikut bersaksi atas pertemuan yang penuh makna ini. Penduduk desa mulai mendekat dengan hati-hati, mencoba memahami hubungan aneh antara seorang anak yatim dan makhluk legenda itu. Seorang tetua desa, Pak Giri, melangkah maju dan bertanya dengan suara bergetar. "Siapa sebenarnya kamu, anak manis? Mengapa naga ini melindungimu?" Dew hanya bisa menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi saat itu juga naga itu mengeluarkan suara rendah.
bukan raungan ganas seperti sebelumnya, melainkan seperti gumaman lembut. Seolah berkomunikasi dengan Dewi. Perlahan, pikiran Dewi dipenuhi gambaran aneh, bayangan seorang lelaki dan wanita tersenyum kepadanya. Tatapan penuh kasih yang seolah begitu familiar. Orang tuanya. Tiba-tiba, Dewi merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Hatinya berdebar lebih kencang, tangannya bergetar. Ia menatap sang naga dengan tatapan penuh tanya. Apakah ini berarti sesuatu? Apakah orang tuanya memiliki hubungan dengan naga ini? Tetapi sebelum Dewi bisa memahami lebih jauh, sang naga membungkukkan tubuhnya, memberi isyarat padanya untuk naik ke punggungnya. Dewi menatap penduduk desa sejenak, lalu dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ia meraih tanduk sang naga dan menaikinya. Dengan sekali kepakan sayap yang kuat, mereka melesat ke langit malam, meninggalkan desa yang telah mengubah takdir Dewi selamanya. Saudara-saudara Dewi yang dulu menyiksanya tidak bisa menghindari karma atas perbuatan mereka. Setelah Dewi pergi, mereka tetap tinggal di rumah besar yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka sendiri. Namun tanpa kehadiran Dewi, kehidupan mereka perlahan berubah menjadi neraka. Tanpa seseorang yang mengurus pekerjaan rumah, mereka mulai hidup dalam kekacauan. Makanan menipis karena mereka terlalu malas untuk bekerja, pakaian mereka lusuh, dan rumah mereka yang dulu megah kini penuh debu dan sarang laba-laba. Tidak ada lagi yang bisa mereka perintah dan siksa, tidak ada yang bisa mereka hina dan lecehkan. Kejahatan mereka sendiri kini menjadi bumerang. Suatu hari, badai besar melanda desa. Rumah mereka yang sudah rapuh diterpa angin kencang dan akhirnya roboh. Mereka berlari mencari pertolongan, tetapi penduduk desa yang dulu menyaksikan kekejaman mereka terhadap Dewi enggan membantu. Tidak ada lagi yang peduli pada mereka. Sementara itu, Dewi menikmati kebebasan yang selama ini ia impikan. Bersama sang naga, ia menjelajahi negeri-negeri jauh, melihat keindahan dunia, dan menemukan tempat di mana ia dihargai dan diterima. Setiap hari adalah petualangan baru, penuh dengan keajaiban dan kebahagiaan. Ia telah meninggalkan masa lalunya yang kelam dan kini hidup dalam cahaya harapan. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, hanya kebebasan, persahabatan, dan masa depan yang cerah. Takdir telah berpihak pada mereka yang berhati murni, dan karma telah menuntut balas kepada mereka yang penuh kebencian.